Baik, Bapak Ibu, sudah lewat pukul 1.50 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera mulai webinar kita di kesempatan siang hari ini. Kita coba sapa sekali lagi. Yang terhormat Pak Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama kita, Pak Sabani? Ya, siap. Siap, makasih Pak. Oke, karena Pak Sekprov juga sudah siap, kita akan segera mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu para narasumber dan peserta webinar kita di kesempatan siang hari ini. Ini merupakan sesi kedua webinar kita di kesempatan hari ini. Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kaltim Pos yang ke-33 tahun. Kami persembahkan webinar dan diskusi kita di kesempatan siang hari ini dengan harapan bisa mengulas berbagai tema topik terkini. Dan di sesi yang kedua ini kita mengangkat tema lintas sektor penggerak ekonomi Kalimantan Timur. Di sesi yang pertama tadi pagi kita sudah juga menggelar diskusi dan dihadiri oleh sejumlah narasumber. Ada beberapa hal menarik yang juga bisa menjadi bahan diskusi kita di kesempatan siang hari ini. Terlebih dahulu saya menyapa terima kasih dan salam hormat kami kepada Bapak Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur yang sudah bergabung. Kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutuk S.H. Cahyono. Kemudian yang mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dari bidang geologi ada Pak Jendi Siregar. Kemudian dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama kita Pak Arif Purwoko. Kemudian dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Bung Pradharma Rupang. Kemudian kita masih juga menunggu Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia Kota Samarinda, Bapak Eko Priyatno. Sudah bergabung juga bersama kita pengamat hukum dari Universitas Mula Warman, Bung Herdiansah, beserta seluruh peserta webinar kita di kesempatan siang hari ini. Baik, tema kita di kesempatan siang hari ini adalah lintas sektor penggerak ekonomi Kalimantan Timur. Tadi dari sesi awal kita dapat gambaran bahwa banyak pihak optimis di tahun 2021 mendatang ekonomi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur juga akan mengalami pertumbuhan. Pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman, Pak Haji Sofyan memprediksi pertumbuhan Kaltim ada di kisaran 2 sampai 2,5%, ya, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, di kesempatan awal saya akan memberi kesempatan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Sabani, untuk memberikan paparan atau gambaran sesuai tema kita. Memang ada beberapa sektor yang di masa pandemi sekarang ini ternyata tumbuh dan masih menggeliat, meskipun ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi, tetapi kita juga masih punya harapan. Nah, ke depan dengan adanya rencana vaksinasi, kemudian beberapa kebijakan pemerintah, kita berharap memang kondisi ekonomi kita tumbuh. Kita mohon ada gambaran atau pandangan dari Pak Sekprov terkait tema kita di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan Pak Sabani untuk menyampaikan paparannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita akan bincang-bincang untuk melihat kondisi ekonomi di 2021. Saya coba nanti akan melihat beberapa aspek
beberapa sektor unggulan ya, kemungkinan bisa berkiprah lebih banyak di 2021 nantinya. Tentu kita akan melihat juga pada kondisi ekonomi sekarang dan kecenderungannya. Kalau bisa saya share sebentar. Bisa terlihat ya. Bisa Pak, siap. Nah, sambil sekilas saja. Ya. Nah, kita tentu coba melihat dulu apa yang terjadi di 2020 ini setelah dihantam pandemi ini kan. Mau tidak mau semua kita sedunia lah ya, hampir sedunia mengalami gejolak ekonomi yang menyebabkan kontraksi ekonomi sangat drastis yang menghantam dunia dan Indonesia serta juga tentu saja Kalimantan Timur. Nah, kita sebenarnya sudah mulai membaik waktu itu pertumbuhan ekonomi di 2019, kemudian di awal-awal triwulan pertama. Tapi begitu masuki triwulan kedua, pandemi dimulai bulan Maret, April, kemudian terus. Dan sampai sekarang ternyata pandemi ini masih berlanjut dan unpredictable ya, di Kalimantan Timur dan Indonesia. Tetapi memang ada harapan cerah dengan kemungkinan vaksin di tahun depan sudah tersedia, paling tidak bisa menekan pengaruh pandemi ini terhadap aktivitas dan interaksi kita di berbagai kesempatan untuk menggerakkan perekonomian. Dan apa yang terjadi seiring dengan Indonesia terjadi kontraksi, ternyata Kaltim lebih dalam dari secara rata-rata nasional ya, di triwulan kedua perekonomian kita mengalami minus pada saat itu, dan ini juga sangat signifikan bagi kita pengaruhnya. Akibatnya memang berdampak pula berbagai aktivitas dan pendapatan daerah maupun juga konsumsi rumah tangga di Kalimantan Timur. Hanya sebenarnya ada harapan cerah itu pada triwulan 3 kita itu bisa mendongkrak sedikit perekonomian kita. Ya. Sebelumnya kita sudah terperosok ke minus 5 lebih, kita menggeliat di triwulan 3 itu sempat agak positif, tetapi secara totalitasnya tetap saja masih negatif ataupun minus ya. Ini yang terjadi di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita berharap memang harapan yang sangat besar adalah bagaimana di dalam masa pandemi ini kita bisa beradaptasi. Tapi oke lah, karena semua dunia di tahun ini juga mengalami hal serupa. Dan yang paling parah bagi Kaltim itu karena ketergantungan kita pada pasokan-pasokan tertentu dan juga ketergantungan kita dengan kontribusi yang sangat besar dari minerba dan juga minyak dan gas bumi yang mendorong ekonomi Kaltim. Nah, begitu sektor ini mengalami penurunan terus-menerus, permintaan yang menurun, maka dampaknya sangat besar bagi Kalimantan Timur. Dan ini tidak bisa kita hindari karena memang itu salah satu komoditi andalan kita, Kalimantan Timur khususnya, sepanjang belum ada banyak hilirisasi yang bisa kita lakukan di Kalimantan Timur. Dan dengan penurunan ekonomi dunia, permintaan terhadap komoditi ekspor kita juga menurun, maka otomatis juga dampak itu kita rasakan. Dan itu juga berdampak kepada anggaran pembangunan kita, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh pemerintah pusat dilakukan refocusing sehingga semua pendapatan daerah itu mengalami penurunan karena dana bagi hasil pun menurun, kemudian pajak-pajak yang menjadi sumber pendapatan provinsi itu juga menurun karena memang akibat sangat tajamnya penurunan ekonomi di
Kalimantan Timur. Dan kita memang mau tidak mau harus menjalani ini. Ya. Kalau kita lihat struktur ekonomi kita, kalau dilihat tahun sebelumnya relatif bagus, tapi kemudian apa yang terjadi selama 2020 ini hanya di beberapa yang masih hijau. Yang lainnya sudah rata-rata merah dan juga cukup memukul. Ya. Tapi memang ada prospek masih beberapa sektor-sektor tertentu itu bisa hijau, artinya ada pertumbuhan walaupun kontribusinya belum dapat mengcover aktivitas pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Nah, melihat gambaran itu, karena penyebaran pandemi virus COVID-19 ini juga belum teratasi, ya, maka kita harus lebih fokus pada sektor-sektor yang mampu mendongkrak. Kenapa? Karena memang salah satu penyebab melemahnya ekonomi kita ini, ya, akibat dari berbagai pengaruh dari menurunnya permintaan komoditi ekspor kita, ya, masyarakat pun kehilangan, selain kehilangan lapangan kerja yang berdampak pada kehilangan menurunnya daya beli. Ya. Nah, di mana peran kita untuk meningkatkan daya beli ini memang kalau kita berharap sepenuhnya dan konsisten seperti ini dari swasta, itu relatif juga agak berat. Nah, oleh sebab itulah tentu anggaran-anggaran pemerintah itu bisa dapat dioptimalkan sedemikian rupa untuk bisa menstimulus ekonomi Kalimantan Timur. Sebenarnya kita berharap di 2021 nanti berbagai target itu sudah kita susun sebelumnya. Tapi dengan hanya dampak pandemi ini kita tentu harus mereview kembali target-target kita. Ya. Tidak seoptimis waktu kita memasuki 2019 dan awal 2020. Ya. Itulah yang terjadi, beberapa target kita review sebagaimana yang saya tayangkan di screen ini. Laju pertumbuhan ekonomi kita yang sudah sempat sampai 4,77 walaupun masih di bawah pertumbuhan nasional, paling kita targetkan pada 2021 itu di kisaran 2 plus minus 1. Ya, kalaupun lebih itu, kalau 2 plus 1 syukur itu lebih bagus sekali ya. Tapi kalau dia di 2 juga itu artinya sudah cukup mendongkrak ekonomi Kaltim. Walaupun demikian, dengan adanya perubahan perekonomian dunia nanti, kita tentu berharap investasi dari negara-negara besar itu juga akan tetap mengalir ke Kaltim. Sekarang ini sepertinya banyak orang juga menyimpan dana, takut berinvestasi, karena khawatir ya dengan kondisi ini. Akibatnya dana cukup banyak tersedia tapi tidak tersalurkan. Itu sama juga di Kalimantan Timur kalau kita lihat di perbankan, banyak dana yang terhimpun tapi penyalurannya relatif menurun dibandingkan sebelum pandemi. Itu menjadi perhatian kita. Bagaimana kita mencapai pertumbuhan ekonomi 2 plus minus 1 ini? 2 plus 1 lah harapannya, kalau minus 1 kan sama aja, cuma 1 aja, agak repot juga. Tentu berbagai strategi harus dijalankan. Ya. Nah, kita belum tahu nanti implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Di mana berbagai perizinan itu dilakukan pengambil alihan lah ataupun pemangkasan, pengurangan dan sebagainya. Semuanya hampir boleh dikatakan akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dampaknya nanti pasti ada juga konsekuensinya, ya. Tapi kita lihat dulu implementasinya bagaimana, karena persiapan untuk implementasi itu juga tidak sederhana yang kita bayangkan. Dan mulai tanggal 10 atau 11 Desember, khusus untuk minerba itu sudah ditarik semua, ya. Jadi tidak ada lagi peningkatan, perpanjangan, ya, dan proses-proses lainnya terkait dengan
mineral dan batu bara di Kalimantan Timur semuanya diambil alih pusat, dan kita secara bertahap akan segera menyampaikan semua dokumen yang menjadi kewenangan pusat. Kita sudah menghentikan semua itu, dan kebetulan memang selama ini kalau izin baru kita tidak pernah terbitkan untuk mineral, untuk batu bara, ya. Jadi yang ada itu hanya perpanjangan dan peningkatan. Dan otomatis kita belum tahu nanti kalau ditarik oleh pemerintah pusat, bisa jadi akan ada izin-izin baru yang diterbitkan, ataupun izin-izin yang memang masih yang sudah misalnya berakhir dihidupkan kembali, bisa jadi, ya kita tidak tahu, ya. Tentu mekanismenya bagaimana kita lihat saja. Dan kalau itu berjalan lancar, kemudahan investasi itu memang mendorong masuknya, mengalirnya dana dari berbagai negara ataupun luar daerah kita yang masuk dengan kemudahan-kemudahan perizinan, maka tentu saja itu akan membuka lapangan kerja baru yang mendorong pula sektor-sektor tertentu untuk berkembang kembali dan dapat membuka lapangan kerja baru yang diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat, karena memang mereka mempunyai penghasilan yang cukup untuk membelanjakannya. Nah, selama tidak ada kemampuan untuk berbelanja cukup, daya beli menurun, tentu pasokan dari pemerintah pusat mulai dana-dana pemerintah itu sangat diperlukan, ya, baik APBN maupun APBD yang bisa mendorong konsumsi masyarakat. Ya. Sehingga kalau ada konsumsi meningkat, otomatis juga semuanya bisa bergerak secara perlahan. Oleh sebab itulah kita perlu mengembangkan kawasan-kawasan strategis, kemudian juga kita harus melakukan penguatan untuk daya infrastruktur dasar kita. Kita akui memang selama ini kenapa hilirisasi itu sulit berkembang dengan cepat di Kaltim. Ya. Karena memang infrastruktur dasar kita relatif kalah dibandingkan Pulau Jawa. Aksesibilitas dan kemudahan itu terkonsentrasi, ya, di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera maupun Sulawesi. Ya. Di kita sendiri itu hitung-hitungannya untuk investasi sangat jelimet bagi investor, karena mereka melihat mungkin profit marginnya masih tipis, sehingga lebih gampang untuk memproduksi bahan baku yang langsung cash and carry atau langsung diproduksi, langsung dijual. Untuk diolah lagi itu memerlukan investasi baru lagi. Nah, ini yang kadang-kadang hitungannya kalau tidak ada di backup dengan infrastruktur yang memadai, menyebabkan biaya produksinya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Nah, ini beberapa target yang kita harapkan dapat kita capai dengan melihat beberapa prospek ke depan. Antara lain adalah beberapa kontribusi sektor-sektor tertentu yang kita harapkan dapat mendorong. Ya. Tapi memang kita berharap itu di kontribusi lapangan usaha industri pengolahan akan semakin tinggi dorongannya, ya, sehingga membangkitkan hilirisasi lainnya di Kalimantan Timur. Nah, peran UMKM itu tidak lepas dari perhatian kita, karena di sini UMKM ini dan koperasi kita harapkan dapat berkontribusi sampai dengan 4,70%. Nah, ini sangat-sangat bagus bagi lapangan usaha ini yang tentu kita backup dengan berbagai pendanaan, kemudahan, aksesibilitasnya, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Beberapa subsektor juga kita harapkan terus berperan dalam memberikan dorongan perekonomian Kaltim akan datang. Nah, kalau kita melihat peluang perekonomian ke depan, kita jujur atau bagaimana, kita jujur saja lah, memang batu bara ini masih bagian dari komoditi yang menopang industri Kaltim, ya. Ke depan kita berharap dengan adanya kerjasama rencana hilirisasi batu bara di Kutai Timur, nah itu tentu akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Dan juga hilirisasi ini diberi insentif oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, dengan berbagai kemudahan-kemudahan dan insentif-insentif yang bisa
mendorong motivasi orang untuk berinvestasi di hilirisasi batu bara. Memang ada permintaan batu bara sekarang ini seiring dengan mulai menggeliatnya ekonomi, dan kita akui memang kontribusi batu bara bagi pertumbuhan ekonomi kita juga sangat besar sampai sekarang ini. Nah, di sisi lain juga dengan momentum ditetapkannya IKN, tentu ini juga bisa mendorong berbagai investasi yang akan membackup berkembangnya IKN. Ya. Ini akan banyak sekali kebutuhan di IKN ini dari berbagai sektor. Dan ini sangat menguntungkan kita, walaupun saat ini masih terhalang pandemi, secara formal belum diundangkan, tetapi secara persiapan itu terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, di beberapa proyek juga tetap berlanjut di proyek-proyek strategis nasional di Kalimantan Timur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sektor lain yang masih akan meramaikan ekonomi kita itu perkebunan. Walaupun CPO ini kadang-kadang turun naik, oleh sebab ke depan ini sudah ada mulai beberapa hilirisasi CPO di Kaltim walaupun masih sedikit. Nah, kita akan dorong lagi sehingga nanti pemanfaatan CPO itu lebih banyak untuk dijadikan produk-produk baru turunannya, tidak sekedar mengekspor CPO yang ada ini. Ya. Nah, ini adalah prospek yang sangat bagus. Nah, tentu kita juga tidak lepas dari minyak dan gas bumi yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Dampak dari aktivitas ini kan juga membantu perekonomian kita. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan peningkatan kilang Balikpapan, dan kemudian kilang Bontang sekarang dimasukkan lagi kepada proyek strategis nasional untuk dilakukan pembangunan. Ini beberapa hal yang bisa akan membantu perekonomian kita di tahun depan. Apa strategi kita ke depan ini? Ya, secara sederhana mungkin yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga, kita optimalisasi. Dari mana sumbernya? Nah, sumbernya ini kalau lapangan kerja belum banyak terbentuk, maka pemerintah yang harus menstimulusnya. Ya, itu baik berupa bantuan langsung tunai, apapun namanya, yang sifatnya ada dana yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat, oleh masyarakat miskin atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga tetap ada produk-produk nanti yang dihasilkan oleh UMKM yang bisa mendorong perkembangan ekonomi. Ini yang tetap kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan belanja pemerintah yang sifatnya menyerap tenaga kerja, yang menghasilkan lapangan kerja, yang juga mendukung aktivitas masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Ya. Jadi di sektor konstruksi, infrastruktur, kita tetap lakukan. Selain itu tentu di aktivitas sosial kita tetap lakukan. Pendidikan yang sifatnya membantu pelajar mahasiswa untuk mampu mengakses pendidikan lebih baik, tentu kita beri dengan beasiswa. Ya. Hal lain adalah bagaimana kita mampu menjaga arus investasi ke daerah. Ini ada peluang sebenarnya investasi ini. Karena banyak dana yang tersimpan, mengendap gitu, karena kekhawatiran dengan kondisi sekarang. Tapi dengan kondisi yang semakin membaik nanti, maka dana-dana ini akan mengalir kemana-mana. Terutama juga tentu masuk ke selain ke Indonesia secara umum, dan kita berharap juga akan masuk ke Kalimantan Timur. Nah, yang tidak sederhana adalah, tapi kita akan upayakan bagaimana kita mampu meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah. Karena selama ini di sektor tertentu, khususnya tanaman pangan, kita itu sangat tergantung pasokan dari luar. Tapi memang di sektor-sektor lainnya kita sudah mampu juga memberikan supply kepada daerah-daerah lain. Dengan adanya aktivitas perdagangan antar wilayah yang surplus nanti, maka akan membantu perkembangan ekonomi kita. Nah, bagaimana tantangannya? Nah, tantangannya tentu saja kita ini tidak lepas dengan ekonomi dunia. Jadi Kaltim ini ternyata tidak lepas dengan ekonomi dunia. Ini berita baru yang mengkhawatirkan itu yang kita baca sekarang adalah banyaknya BUMN Cina yang gagal bayar.
Ya. Nah, Cina ini salah satu negara yang harus investasinya cukup banyak dan juga bagian negara yang mengekspor, ya, yang tujuan ekspor kita khususnya batu bara dan lainnya beberapanya. Kalau terjadi resesi kembali di Cina, Cina sekarang sudah mulai bertumbuh sampai dengan hampir 5% mungkin ya. Tapi kalau dengan kondisi yang terjadi belakangan dengan berita-berita terakhir ini, itu bisa terjadi penurunan kembali. Nah, ini juga mempengaruhi karena negara-negara lain kan belum pulih sebagaimana yang diharapkan. Masih berupaya untuk bagaimana mereka membangkitkan ekonominya, baik Eropa, Amerika maupun Asia Timur khususnya. Ya. Inilah tantangan-tantangan kita ke depan dan memang tantangan-tantangan ini kita harus sikapi dengan berbagai strategi yang tepat. Nah, kita lihat dulu juga ke perkiraan kapasitas keuangan kita dengan kondisi ini. Nah, di tahun 2021 sebenarnya kita berharap kita mampu meraih pendapatan sekitar 10 triliun. Dan tahun ini memang sebenarnya di 2020 kita di posisi 10, sekian triliun. Nah, di 2021 sebenarnya kita bisa lebih dari ini dengan memanfaatkan berbagai sumber dana yang ada. Perkiraan kita pendapatan kita ya memang hampir mencapai 10 ini. Tetapi belanja kita akan tingkatkan. Ya. Nah, memang dari pendapatan ini kita lebih banyak sekarang ini kita bisa gali pajak di daerah karena dana bagi hasil dari pusat relatif mengalami penurunan. Ya. Hanya saja kita harapkan dengan pemulihan tahun depan, dana bagi hasil kita, harapan kita akan semakin meningkat. Ini beberapa kondisi nanti pendapatan kita, karena bagaimanapun ternyata APBD itu salah satu stimulus ekonomi daerah yang cukup signifikan. Ya. Tentu. Yang bisa juga mendorong aktivitas itu karena adanya penurunan investasi dari sektor-sektor swasta lainnya. Tapi kita harapkan dengan perbaikan ekonomi regional, ekonomi nasional maupun dunia, kita akan mendapat pengaruh yang baik dalam meraih pendapatan-pendapatan lainnya. Dan dengan demikian kita akan bisa memberikan fokus belanja daerah kepada sektor-sektor yang bisa mendorong aktivitas masyarakat yang menghasilkan pendapatan, meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya kira itu ya secara singkat, karena banyak narasumber, saya khawatir waktu kita juga terbatas. Nanti mungkin kalau ada diskusi, kita boleh berdiskusi lebih detail lagi. Terima kasih sementara, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabani, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur yang sudah memberikan highlight terkait kondisi keuangan di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kapasitas real kemampuan keuangan kita, ya.